Oke, hari ini kita bakal bongkar sebuah proses yang sering nggak kelihatan. Gimana caranya sebuah ide atau keluhan bisa berubah jadi kebijakan resmi pemerintah. Coba deh, pernah nggak sih kepikiran kenapa ya pemerintah kayaknya gerak cepet banget buat ngurusin satu masalah, tapi masalah lain yang udah jelas-jelas ada di depan mata, kayak dicuekin aja? Apa sih yang bikin beda? Nah, ternyata itu semua bukan kebetulan. Ada prosesnya, ada alurnya, dan di sini kita akan bedah buku panduannya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Perjalanan sebuah ide itu selalu dimulai dari sini. Kita harus bisa bedain mana yang sekedar fakta dan mana yang udah jadi masalah. Biar gampang, kita pakai satu contoh aja yang kayaknya semua orang pernah ngerasain, yaitu harga BBM naik. Oke, jadi pas harga BBM naik pada awalnya itu cuma sebuah kondisi. Anggap aja ini fakta objektif, kayak ya harga minyak dunia memang lagi naik, gitu aja. Di tahap ini belum ada tuntutan apa-apa ke pemerintah, cuma sekedar harganya naik. Nah, disinilah titik baliknya. Menurut seorang analis kebijakan John Kingdon, sebuah kondisi itu baru akan berubah jadi masalah ketika kita, masyarakat mulai mikir, wah, ini nggak bisa dibiarin nih, pemerintah harus turun tangan. Ini nih, langkah pertama yang krusial banget. Bedanya jelas ya, kondisi itu cuma fakta netral, harga naik. Tapi masalah itu ketika fakta tadi dibumbui dengan persepsi bahwa ini tuh beban dan harus ada solusinya dari pemerintah. Oke, anggaplah sekarang kita sepakat kalau harga BBM naik itu masalah. Tapi apakah itu cukup? Ternyata belum. Masalah ini harus naik kelas dulu, jadi sebuah isu publik, biar benar-benar dilirik. Menurut dua teoretikus, Cobb dan Elder, sebuah masalah itu jadi isu kalau udah mulai ada perdebatan dan adu argumen. Misalnya nih, ada kelompok yang teriak minta subsidi BBM. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang, jangan, nanti APBN jebol. Nah, pas orang udah mulai milih kubu, disitulah sebuah isu lahir. Proses promosi dari masalah pribadi atau kelompok kecil menjadi perdebatan nasional ini ada istilahnya, yaitu ekspansi isu. Nah, gimana caranya biar isu ini makin besar? Biasanya ada beberapa pemicunya. Makin banyak kelompok yang ikut nimbrung, media mulai gencar memberitakan, terus politisi mulai ngerasa panas karena ditekan publik, bahkan sampai ada demo di jalan. Semua itu bahan bakar buat membesarkan isu. Oke, isunya udah memanas nih. Sekarang tantangan berikutnya adalah gimana caranya isu ini bisa masuk ke daftar kerja pemerintah. Di sini kita harus paham ada dua jenis agenda. Pertama, agenda sistemik. Ini kayak panggung besar tempat semua isu yang lagi ramai dibicarakan publik tumpah ruah. Isinya banyak, berisik. Nah, yang kedua, ada agenda institusional. Ini jauh lebih eksklusif. Ini adalah daftar pendek isu-isu yang benar-benar lagi dibahas serius di meja para pejabat atau di parlemen. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya sebuah isu bisa lulus dari agenda sistemik yang rame itu ke agenda institusional yang eksklusif? Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Menurut model dari Kingdon lagi, ini terjadi kalau ada tiga arus yang bertemu di waktu yang bersamaan. Anggap aja kayak resep rahasia. Arus yang pertama adalah arus masalah. Intinya, seberapa darurat sih masalah ini? Apakah kenaikan harga BBM ini cuma bikin kantong agak seret? Atau udah sampai bikin banyak orang tidak bisa ke tempat kerja dan harga sembako meroket? Skalanya harus terasa genting. Yang kedua, arus kebijakan. Percuma masalahnya genting kalau nggak ada solusi yang jelas. Jadi arus ini bertanya, oke, solusinya apa? Apakah sudah ada proposal konkret, misalnya skema subsidi yang matang, atau opsi revisi pajak yang sudah dihitung untung ruginya? Dan yang terakhir, arus politik. Ini soal timing. Apakah kondisi politiknya mendukung? Mungkin karena lagi dekat-dekat pemilu, atau sentimen publik lagi kuat-kuatnya menuntut perubahan. Kalau politisinya merasa ini momen yang pas untuk dapat simpati, nah, arusnya jadi kuat. Ketika tiga arus ini, masalah yang genting, solusi yang siap, dan politik yang mendukung akhirnya bertemu, disitulah tercipta sebuah momen yang sangat spesial dan langka. Pertemuan ketiganya ini membuka sesuatu yang disebut jendela kebijakan. Ini adalah sebuah kesempatan emas yang singkat, di mana pintu untuk membuat kebijakan baru tiba-tiba terbuka lebar. Semua elemennya pas, semua lampu hijau menyala serentak. Tapi, kata Kingdon, kita harus ingat, jendela ini nggak terbuka selamanya. Bisa jadi cuma sebentar sebelum perhatian publik teralihkan atau peta politik berubah lagi. Makanya, para wirausahawan kebijakan, bisa aktivis, politisi, atau pakar, harus siap siaga dengan proposal mereka untuk langsung menerobos masuk begitu jendela ini terbuka.
Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya, begini alurnya. Dimulai dari sebuah kondisi atau fakta, lalu dianggap sebagai masalah, kemudian memanas menjadi isu publik, masuk ke agenda sistemik, lalu disaring ke agenda institusional, sampai akhirnya klik, jendela kebijakan terbuka dan tindakan bisa diambil. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan petanya? Jadi lain kali Anda lihat ada isu besar yang lagi rame, coba deh pakai kacamata ini. Kira-kira isu itu ada di tahap mana ya? Apakah ketiga arusnya sudah mulai menyatu? Dan yang paling penting, apakah jendela kebijakannya akan segera terbuka?